Abang nggak tahu ada nama abang dicatut dalam Ya perjanjian. kalau ada saya tanda tangan. Oh. Kan biasanya kayak begitu. Iya ya, penjamin pun harus tanda tangan ya. Nah, iya dong. Emang saya dapat apa dari DKI? Nggak ada kan? Iya, iya. Ya kan senang aja bahwa Kawan ya, Bang. ini yang kita dorong, dukung, terpilih, selesai kan? Sama Romi. Sama Romi. Romi ngomong begitu nggak tahu ngomongnya sama siapa. Iya. Ya kan? Iya, katanya ada cek segala macam. Karena saya melihat bahwa ucapan ini mencemarkan nama baik saya, ya saya lapor ke polisi. Wah, udah, Bang. Udah dong. Bang, soal 70-30 ini Bang, coba kita munculkan satu surat perjanjian ya Bang. Ini yang agak rapi nih pasca Abang Gimana tuh? bikin gempa-gempa tipis di Bang Akbar punya podcast nih Bang. Nah, bentar. Ini agak banyak Ya, file kita. ada Bang. banyak file kita ya. Lupa dia pasti kan. Nah, ini Bang. Oke. Muncullah kita baca. teknis. Ya Abang bilang 70-30. Betulkah Bang ini teknis 70-30 yang waktu itu Abang bicarakan nggak Bang? Surat Jadi perjanjian. saya dengan Pak Sandi itu bicara lisan, tidak pernah tertulis. Jadi ya lisan aja, karena kan kita itu sesama pengusaha itu kepercayaan. Gentleman agreement. Gentleman agreement. Oke, saya 70-30 kira-kira begitu. Iya. Nah, saya juga nggak tahu ini ada perjanjian ini. Oh, abang nggak tahu malah. Ini Nah, saya tahu, saya juga baru tahu setelah ada di publik. Iya, ini kan setelah Abang ngomong kan rame juga nih Bang keluarkan. Ini kayaknya dari timnya Pak Anies ya Iya. untuk menjawab. Hmm, Nah, Abang belum komentar nih Bang. Termasuk ini nama Abang disebut nih. Iya. apa isinya? Poin kelima lah ya. Nih poin kelima nih Bang. Ini tentu saja sangat blur ya. Jadi nanti dicari yang lebih mantap ya. Dimasukin aja. Di Bapak Sandiaga Uno mengetahui bahwa dana pinjaman maupun dana pinjaman 3 bukanlah untuk kepentingan pribadi saya, namun diperlukan sebagai dana kampanye Pilkada DKI 2017 karena dana yang dijanjikan oleh Bapak Aksa Mahmud dalam garis miring Erwin Aksa sebagai penjamin berdasarkan kesepakatan antara Bapak Aksa Mahmud dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra, yang mana saya tidak menghadiri pertemuan tersebut sampai saat keputusan itu juga belum tersedia. Ini kurang, saya agak blur banget sini. Nanti dicari yang lebih bagus lah ya. Artinya nama Abang disebut nih Bang sebagai penjamin juga nih Bang. Iya, nah Dan ternyata ini angkanya di sini berapa nih? 92 miliar. Abang kan waktu itu bilang 40 M ya Bang? Iya, 50. 50. Nah ini Abang diskon banyak juga Bang. Kalau yang saya tahu kan ini, Gimana? Coba kasih cerita dulu Bang. What is the truth of this? ya yang Agreement. saya juga nggak. Ini nama Abang soalnya disebut Bang Erwin Aksa nih. Ya makanya yang saya lihat bukan yang ini. Jadi yang saya lihat, tapi saya kan nggak baca detail-detailnya. Iya. Cuman kalau ini kan saya keberatan dong, masa nama saya ditaruh di situ dicatut. Aksa Mahmud garis miring Erwin Aksa. Bang. Iya. Padahal abang membangunkan tadi tugas abang kan. Itu kan saya. Bukan menjamin kan. Penjamin. Nggak, kalau menjamin kan tangan tangan saya di bawah dong. Iya. Oh iya. Ya dong, kalau kalah kan yang balikin siapa? Iya. Ya kan? Iya. Nah, Ini jadi apa surat ini gimana nih maksudnya bang? Abang nggak tahu berarti? Ya nggak tahu. Ini kan urusan berdua kan. Iya. Yang bikin juga siapa, ya drafting siapa, saya juga nggak tahu. Iya, nih saya nomor 6 saya berjanji dan bertanggung jawab akan mengembalikan dan atau membantu upaya pengembalian dana pinjaman tersebut jika saya dan Bapak Sandiaga tidak berhasil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta dengan berkoordinasi dengan pihak penjamin. Nah, pihak penjaminnya Abang. Oh iya. Ini ada Bang ini klausul nomor 6 nih. Ya tapi kan ini kan apa? Dengan Saya kan nggak tanda tangan. Iya, Kan makanya. saya yang bikin. Abang, ada nih Abang di sini. Nama saya dicatut ini dong. Abang di sini nih. Iya dong. Ini kan Penjamin loh Abang nih. loh, ini kan saya dapat ini apa serangan buzzer. Wow, ini Erwin nggak komit nih. Ternyata kan gini, kan yang publik pahami Erwin dijanjiin dana kan. Ah. Tapi gimana Ya intinya kan intinya kan bahwa saya nggak komit nih. Iya. Karena dananya nggak dijanjikan nggak ada. Iya betul. Itu gimana tuh Bang? Hah? Gimana? The truth-nya gimana Bang? Ya kan yang tahu kan pasti yang tanda tangan. Ya. Yang tanda tangan kan deturnya yang masa nggak ada. Masa kita nggak ada hadir sebagai donatur. Kan ada dong.
Pasti di laporan keuangannya juga pasti kan ada Iya. perusahaan kita, pribadi kita. Tapi kemudian kalau yang ini kita nggak tahu, malah nama kita dicatut begitu. Oh, Bang nggak tahu ada nama Abang dicatut dalam Ya perjanjian. kalau ada saya tanda tangan. Oh. Kan biasanya kayak begitu. Iya ya, penjamin pun harus tanda tangan ya. Nah, iya dong. Namanya juga penjamin. Iya. Garantor. Terus gimana tanggapan Abang dengan yang Iya. Artinya gini Bang, kalau terpilih lu dianggap lunas, kalau tidak terpilih diupayakan untuk dikembalikan. Ya. Dengan berkoordinasi dengan pihak penjamin. penjamin. Ya penjaminnya Abang nih, Bapak Ahmad dari Raksa. Untung menang, Bang. Gimana Bang? Jadi, Nah, nih, biar publik ini kan Abang belum ngomong soal ini Bang. Namanya kalau buat perjanjian, kalau nulis nama begini kan harus sepengetahuan orang tersebut. Kalau enggak itu artinya nyatut. Karena ada nama, ya, Bang. Termasuk tanda tangan Pak Aksa juga ya, Bang ya. Enggak ada tanda tangan. Karena nama Pak Aksa ada di situ kan. Iya dong. Termasuk Pak Sandi juga yang menjadi bagian dari entah peminjam Iya. atau yang meminjam gitu ya. Pokoknya nama yang disebut tuh harus ada tanda tangannya berarti Pasti ya. dong. Oh. Pasti. Namanya juga perjanjian. Iya. Kira-kira begitu. Tapi kan ini udah lewat lah, udah nggak usah dimasalahin lagi. Iya, enggak ini Kan semua udah hilas kan. Iya, Satu sudah mengklarifikasi, satu udah hilas. Jadi ya Abang udah ikhlas belum? Enggak, maksud saya nggak tahu yang dihilaskan Bang Sandi yang mana nih, yang ini atau yang 50M. Oh, itu beda, Bang. Saya nggak tahu kan Pak ikhlas. Iya, benar. Berarti Abang dulu Ini 90. komunikasi politiknya lisan aja berarti dulu, Bang. Ya kan lisan aja. Nih Ya, Bang. nggak perlu. Dengan demikian saya mengakui total jumlah dana pinjaman 1, pinjaman 2 dan pinjaman 3 adalah 92M. Penjaminnya Aksa Mahmud, Erwin Aksa. Pihak penjamin, Bang. Ya. Mantap juga Abang bisa jamin segede-gede ya. Ya, artinya buat saya sih keberatan aja, masa nama saya dengan Pak Aksa ditaruh di situ. Kalau nama saya ditaruh di situ, saya tanda tangan. Oke. Kira-kira begitu. Tapi udah ikhlas ya Bang ya, udah ikhlas. Udahlah ikhlas aja, kan udah lewat juga. Pelajaran apa Bang dari perjanjian-perjanjian utang piutang politik ini? Apa yang bisa kita? Di politik memang ada perjanjian, ada yang tertulis, ada yang nggak tertulis kan. Kan biasa kan begitu. Tergantung kita mau berbicara apa yang mau disepakati kan. Iya. Jadi ya ada yang mau tertulis seperti begini, ada yang tidak tertulis. Iya. Bisa saja kan. Bisa. Iya. Politik kan begitu. Ini kalau ada yang tertulis kayak gini, apakah tingkat akurasinya lebih tinggi daripada yang nggak tertulis, Bang? Iya. Nah, ini pengalaman Abang, makanya. Ya tergantung siapa sebagai ininya, sebagai orang yang berbicara dengan counterpart. Iya. Ya kan? Kalau buat saya nggak perlu ditulis, ngapain? Ya kan? Gentleman agreement aja Bang. Iya. Dan juga politik belum tentu udah ditulis tanda-tangan belum tentu bisa comply juga Bang. Iya kan? Benar. Nah, ini yang kemarin nih Bang. Ini setelah menang gimana Bang kemarin tuh di sini? Apa tuh? Setelah menang Ini ini kan Abang pemenang nih. ya Bang pemenang ini. Ada nama Abang di perjanjian. Oh, iya nggak apa-apa kan. Udah Anies Sandi menang, Abang ikut merayakan dan bergembira Oh sampai. iya, tapi kan saya bukan lagi oligarkinya DKI. Kalau Bukan Bang. doyan emang saya cari proyek di DKI. Emang saya dapat apa dari DKI? Nggak ada kan? Iya, iya. Ya kan senang aja bahwa Kawan ya Bang. ini yang kita dorong, dukung, terpilih, selesai kan? Komunikasi makin dekat, makin intens setelah Mana? Pak Anies dan Bang Sandi terpilih waktu itu. Oh ya komunikasi, diskusi. Ya kalau Pak Sandi kan diskusinya intens. Ya. Pak Sandi. Abang ke Pak Sandi. Ya kan, saya punya hubungan kedekatan pribadi kan dengan Pak Sandi. Pak Sandi dulu ketua HIPMI yang gantiin saya kan. Ya, tapi kan Pak Aksa kan udah tidur itu gara-gara Pak Anies ini agak sulit. Ya kan, nah, saham Abang kan agak imbang juga di jadi 1-2 ini. kesimpulannya begini. Ya. Ini takdir. Takdir kan? Artinya kan takdirnya Anies Sandi. Ya kan? Bagaimana coba bisa mengalahkan Ahok? Kan takdir. Yang tadi Abang bilang kayaknya sulit terkalahkan ya Bang ya. Iya. Yang Abang sebelum membangunkan paksa itu kan. Iya, ini takdir kan.
Jadi menurut saya takdirnya Anies Iya. terpilih sebagai gubernur DKI. Tapi menurut saya semua apapun ya yang terpilih, mau gubernur, bupati, presiden, itu takdir. Iya. Faktor paling utama kan itu dari atas. Iya. Ya kita boleh lah manusia Berusaha Bang ya. berusaha ngaduk sana sini. Kalau takdirnya nggak ada gimana? Ngaduk ini Ngaduk. karena kan yang punya semen bos ya. Bahasanya ngaduk, mau pakai molen apa enggak Bang? Kan kita kan tukang ngaduk kan. Iya, benar. Gitu. Jadi ini abang ikut ngaduk-ngaduk juga nih Kenapa? waktu konstelasi ini nih, kan dulu kan ikut ngaduk-ngaduk juga. Enggak, saya nggak terlibat teknis, kan saya bukan tim sukses saya. Kan Golkar kan dukung Ahok Iya. gitu. Gua kan Ahok. Oh iya, Iya, betul. Golkar dukung Ahok. Jadi saya kan nggak terlibat. Iya. Bahkan sebenarnya saya nggak muncul. Iya. Tapi kan rame itu Bang, misalnya Mas Anies naik helikopter Nah, apa, iya, nah Itu gitu-gitu. menang. Iya, tapi itu abang bagian dari perayaan selebrasi ini Bang. Bukan Apa, ya, Bang? kita anggap lah biar efisien aja kan. Iya. Ya, kan? Iya. Mencari efisiensi Iya. supaya dari Cepat. Lebak Bulus ke Balai Kota kan cepat gitu. Karena kan yang ngatur pertemuannya dengan Ahok pun juga saya. Karena waktu itu saya telepon kawan di Nasdem kan, Pak Anies ingin ketemu. Saya nggak nanya Anies juga. Ini main ini aja nih, main Tembak aja. Iya. Saya bicara dong dengan Ahok. Ya boleh deh besok jam 7 pagi kan. Ya kita terbang lah naik helikopter Dari Blok Bulus. Lebak Bulus ke area duta kan. Ya makan-makan dulu kan, Ahoknya belum tiba katanya. Jadi setelah Ahoknya tiba, baru kita masuk ke Balai Kota. Dan ketemu tuh sempat ketemu. Ada tour ini Bang ya. Room tour lah. Iya. Dari Pak Ahok ke Pak Anies. Tapi selama kampanye juga naik helikopter kok, cuma nggak ada yang tahu aja. Cuma sekali aja yang ditulis itu Bang ya. Sekali aja yang ditulis pas yang selebrasi itu. Oh gitu Bang. Iya, namanya juga kalau mencari beberapa titik kan, Iya. DKI juga, walaupun kecil begini, Iya. kan macet. Betul Bang. Jadi kadang-kadang juga kampanye naik helikopter, Tapi nggak tahu aja. ya nggak ada yang tahu. Belum ada MRT waktu itu bos. Kalau ada MRT Lebak Bulus bos sampai cepat ya nggak Bang? Dulu belum ada Juga MRT. ada itu Bang yang kemarin Bang Hasan Nasbi sempat rame itu Apa tuh? yang bilang Pak Anies naik pesawat private jet oligarki. Gimana menurut Bang? Saya no comment lah kalau Udah nggak ada komunikasi lagi Bang dengan siapa? sama Pak Anies setelah Nggak ada. Kayak kalau ketemu biasa lah, kan artinya berteman, ketemu ya hello kan biasa. Iya. Ini apa Saya formal? ketemu di rumah Pak JK waktu Lebaran aja. Oh Lebaran kemarin. Tapi tidak seintens waktu kampanye dulu Bang. Di kampanye juga nggak intens sebenarnya. Saya nggak intens. Kalau Bang Sandi masih sangat dekat. Oh iya dong, kan namanya juga sahabat. Iya. Gitu. Nah, Bang, kalau misalnya Pak JK kan kita tahu nih, Nah, salah satu dianggap kingmakernya di belakang Pak Anies. kan kingmaker itu karena beliau yang mengendorse. Iya, enggak nih yang sekarang nih Bang, Oh, Pilpres yang 2024 nih, sekarang. incoming. Ya itu maksud Incoming. pesawat Incoming. oligarki itu maksud saya Bang. Pak JK di belakang itu, dan kemungkinan katanya juga belum tahu bener apa enggak karena abang belum bangunin dari tidur. Pak Aksa juga katanya dukung Pak Anies. Tapi Pak Aksa masih tidur di jam 9. Itu gimana Bang? Abang juga punya ini yang sama nggak? Preferensi. Saya nggak tahu kalau soal itu ya, karena kan Di 2024 nih Bang. nggak, karena kan saya pertama saya Golkar, wakil ketua umum Golkar, tegak lurus nih sama pimpinan partai Golkar, tegak lurus dengan partai. Karena saya sebagai wakil ketua umum harus loyal terhadap partai, apapun keputusan partai, kayak gitu. Itu sebagai pengurus partai Golkar, sebagai pimpinan partai Golkar, kan tegak lurus. Ada keputusan Munas, ada keputusan Rapimnas, ada ketua umum, ya tegak lurus kan. Apapun keputusan pimpinan itu harus kita ikuti. Dulu kan Abang mundur dari pengurusan dulu. Hah? Iya, kebalikan Sulsel sama kebalikan Iya, 2019. Makin berpartai ya Bang. Saya kan saya nggak pengurus Golkar. Kalau Oh, sekarang 2019, waktu. 2019
2009 saya pengurus, tapi saya mundur kan. Iya. Nah ini kenapa nggak mungkin mundur? Iya, ini? kan Kenapa? ikut Pak JK dan Pak Aksa. Saya pengurus inti kan. Jadi Oke. tentunya apapun Tanggung saya jawabnya. terlibat dalam beberapa yang strategis di Partai Golkar gitu. Dan juga buat saya penting ya, kita harus loyal terhadap partai kita. Karena Partai Golkar ini kan kita lahir dari partai ini. Saya waktu kecil itu ikut Pak JK kampanye Golkar. Zaman Orde baru gitu. Jadi memang dari kecil saya ikut Golkar dan hati saya di Golkar. Terus kemudian diberi kepercayaan lebih hari ini oleh Pak Erlangga. Jadi pastikan sama total politik juga gitu. Total football. Abang wakil ketua bidang penggalangan khusus ya bang. Penggalangan Apa strategis. Waketum. Waketum? Iya. Khususnya Ini itu apa bang? Khususnya total politik ini. Kita bisa digalang nih. Boleh. Termasuk menggalang ya itu tadi. Galangan kapal. Penggalangan endorser, Ya. ya kan, influencer. Iya. Bang, tapi menurut Abang Pak Erlangga lebih pantas jadi presiden atau wapres dibanding Mas Anies? Begini, keputusan partai itu Munas, Rapimnas, itu keputusan. Iya. Ini buat Abang pribadi nih sebelum membangunkan Pak Aksa tidur ini. Loh, Menurut saya Abang nggak bisa bicara pribadi, ini kan keputusan partai. Jadi saya berbicara partai. Keputusannya begitu. Jadi saya harus mengikuti apa keputusan partai. Kalau Samina berubah Watana. harus munas dulu. Hah? Kalau mau berubah harus munas dulu kan, harus Rapimnas atau Kalau Munas kan 5 tahun sekali. Rapimnas ya. Iya. Rapimnas kapan aja bisa. Iya. Nah, Bang nih, yang Iya. kemarin nih ada gempa-gempa terakhir. Iya, ini agak duniawi nih masalah Iya, kita nih. coba deh gimana? Ya ini terkait pernyataannya Mas Roma Hurmuzi di sini waktu itu kemarin. Iya. Iya kan? Soal cek katanya Iya. Abang udah berjanji perjanjian mendukung calon gubernur Sulsel, ada komitmen yang dijanjikan tapi katanya tidak dipenuhi sama Iya, Bang dan Erwin. abang menghindar kata Pak Mas Romi di sini. Iya. Oh. Ceknya tidak bisa dicairkan. Nah, gitu-gitulah Bang. Ini Iya. urusan-urusan hengki-pengki politik lah. Kita pun juga nggak Yang paham. pertama ini bukan hak jawab loh. Ah, Enggak. gimana, Ini Bang? kan undangan. Undangan. Iya, undangan. Udah kita mengundang Bang Erwin. Kan Memang. kita Udah lama kita undang baru ini. Iya. Enggak. Iya. Enggak. Baru. Ya undangannya kan tanggal 3. Iya, 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 betul, siap, siap, siap. Pak. Podcastnya naik tanggal 2. Iya, iya. Jadi kan memenuhi undangan. Iya. Iya, iya. Jadi undangan ya kita diundang kita hadir dong. Bukan, hak jawab ini. bukan. Hak jawab kan Betul, artinya sebelum ditanya Iya. ditanya dulu. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Oke. Supaya bisa disensor. Ya, salah pula kita bos. Ampun, Bang. Ampun. Kita jadi nggak fokus. Iya. Tapi namanya adik-adik junior nih sekali dua kali salah juga nggak apa-apa Bang. Iya, biasa lah namanya juga Iya. anak muda kan. Negara hukum kan. Restart. Nah, gimana, Bang? Kasih Bang. Ya, Tanggapan, saya nggak Bang. kenal Romi. Saya nggak kenal Romi. Yang kenal dekat Romi itu Pak Aksa. Ya, bahkan waktu Romi jadi ketua P3, waktu itu kan konflik dengan siapa? Pak Jan Farid. Yan Farid, ya kan? Jadi Pak Aksa yang turun gunung tuh, turun lapangan. Yang dekat pribadi itu Pak Aksa. Dan saya kira kalau berbicara personal itu Pak Aksa yang tahu persis. Saya kan nggak kenal. Nggak ada hubungan telepon WA, nggak ada saya. Jadi apa yang dikatakan itu saya nggak tahu, karena saya nggak berhubungan langsung Sama Romi. sama Romi. Romi ngomong begitu nggak tahu ngomongnya sama siapa. Iya. Ya kan? Iya, katanya ada cek segala macam, ada oke deh pakai semen apa segala macam itu dialog. Jadi Gimana, Bang? Sulsel Ceritanya gimana sih, Bang? Pilgub Sulsel itu Gerindra waktu itu kadernya Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nyumang dan pasangannya Tanri Bali waktu itu kan Gerindra, cuma kan belum cukup, Ya. kan butuh satu partai lagi supaya dapat tiket. Tapi Abang dukung Pak Agus memang waktu itu. Bukan dukung, ini Berita. tanggung jawab saya kan. Gerindra saya melapor Pak Prabowo kan. Pak Prabowo memberikan ininya rekom. Ya. Ya. Pak Prabowo cek, ini bisa maju gak pasangan ini? Tiketnya belum cukup, gimana mau maju? Ya pastinya saya tanggung jawab kan. Jadi
siapa coba menghubungi partai-partai semua sudah punya koalisi kan. P3 ini kan sebenarnya waktu itu rekomnya diberikan kepada Bupati Goa almarhum ya, Pak Ongkeng. Nah, Ihsan Yassin Pak Limpo. Iksan Iya. Yassin Limpo. Pak Iksan itu kan independen. Jadi rekomnya P3 itu sebenarnya nggak perlu buat Pak Iksan. Jadi adalah ya kita coba sampai subuh, ya kan? Nah, kita coba sampai subuh, ya rekom itu keluar kan? Cuman ya katanya ini apa ya dibarter, ya sudah selesai kan? Beli putus istilahnya gitu. Nah, jadi dapatlah rekom. Ya. Nah rekom itu 2. Hah? Loh iya kan rekomnya 1 ke Pak Iksan Iya. almarhum, 1 ke Pak Agus. Ada 2 rekom, Bang. Loh iya, Yang tanda tangan siapa, Bang? ya pasti Ketum. ketua umum sama sekjen. Dua, Yang saya tahu ya, saya kan nggak ikut. Iya, Setelah itu saya nggak ikut campur karena kan selesai dapat tiket, ya selesai toh mereka mau maju. Saya nggak juga terlibat langsung. Yang saya tahu saya dengar KPU ada video call nanya yang benar yang mana, rekom yang mana yang benar, rekom A atau rekom B gitu. Nah rekom inilah yang katanya benar, makanya majulah waktu itu kan. Pak Agus. Pak Agus. Jadi apa koalisi Gerindra P3. Gitu. Ceritanya begitu. Jadi perjanjian tukar guling apa gitu, Maksudnya? ya itu tadi komitmen tadi, Bang. Waduh, saya nggak tahu kan ngomongnya sama siapa saya nggak tahu. Iya, Mas Romi. Iya. Pengakuannya. Ya ada kan ada lampiran bukti cek juga kan dikasih sama Mas Romi kemarin gitu. Oh. Nah, itu gimana, Bang? Ya setelah saya lihat podcast itu kan satu bahwa saya ini penipu politik atau penipu lah, seorang penipu. Iya. Nah, Kata Mas Romi. jadi ya karena ini udah ranahnya sosial media, Iya. ya saya bilang terus kemudian yang pertama itu adalah banker saya, ya kan, kok ada begini, ya kan pasti kan banker saya ini nanya saya dong, Iya. kan saya dipercaya sama bank, nah, jangan sampai dipikir saya tukang tipu nih kan, nah, mereka nanya, kok ada begini, kan bisa-bisa kredit saya di stop kan, Iya. nah, ya mereka nanya dan sebagainya. Ini terganggu lah saya dong dengan adanya kata-kata saya sebagai penipu gitu kan. Nah, ya saya tercemarkan dong nama baik saya. Karena saya di mana-mana ketemu orang penipu nih. Wah, kamu penipu. Ya kan? Ya karena saya melihat bahwa ucapan ini mencemarkan nama baik saya, ya saya lapor ke polisi. Wah, udah, Bang. Udah dong ini. Laporannya. Aduh. Serius nih, Bang. Iya, ini laporan resmi nih kemarin. Coba. Ini gitu. Sorot ya. Ampun dah gua. Jadi ya Bang izin kita foto, Bang ya. Iya. nggak apa-apa. Lihat ya, Bang. Diambil aja boleh. Nah, ini tanda tangan Erwin Aksan ya. Udah laporan, Bang ya? 8 Mei. Iya, kemarin. Oh, udah laporan, Bang. Oh. Iya kan. Udah. Apa nama saya tercemar kan kemana-mana. Iya. Oh, Orang Abang- bilang saya penipu. ini nanti biar diproses aja lah biarin ya. aja lah udah. Iya. Tapi artinya Abang membantah lah apa yang dikatakan Mas Romi tadi lah. Tidak membenarkan. Kalau apa, saya kan nggak pernah ngobrol langsung. Apa malah nggak pernah ngobrol langsung? Iya nggak tahu saya nomor teleponnya juga berapa. Jadi ya bagaimana coba, kan namanya beli putus. Ya kan? Beli putus nih gimana Pak? Adik-adik Ya nggak kan ngerti nih, Bang. namanya rekom keluar. Heeh. Ada Ya, harga. Umpamanya ada cek Iya. atau apa. Ya Ya kan udah. selesai kan? Rekom. Ya di endorse ini yang benar. Iya. Selesai kan? Habis itu saya nggak ikut lagi. Ya selesai dong. Ya saya nggak ikut-ikutan lagi. Iya. Ya kalau toh cek itu ada di mana, terus kemudian ada yang mencairkan, kan pasti dicairkan dong. Ya kan cek itu beredar. Apa sudah di tangan seseorang kan? Oh. Ya. Terus kenapa saya dibilang saya penipu?
Karena abang melarang untuk mencairkan katanya kemarin tuh. Duh, dia ngobrolnya sama siapa? Nah itu, Nah, itu dia. Ya kan? Makanya nih. Nggak tahu saya. Ya, kita tanya abang nih kan. Iya makanya. Hah? Ya makanya kita tanya abang. Iya. Kalau saya sih dari saya ya saya lihat ini pencemaran nama baik saya aja. Gitu. Jadi Oh berarti cek tuh memang abang kasihkan ke P3. Ya, beli putus tadi dalam ya, konsep saya kan beli nggak putus. kasih langsung kan ada seseorang lah. Iya. Iya, Kan? iya. Tapi abang nggak Yang berkomunikasi penting kan ya. rekomnya keluar. Iya, iya. Beli putus. Gerindra kadernya maju. Gerindra akhirnya punya calon. Sehingga saya lapor juga ke Pak Prabowo, Pak, Gerindra punya calon bisa maju pilgub. Oke. Begitu. Oke lah. Golkar kita ngomong Golkar. Tapi ini maksudnya Kenapa? Apalagi, Ri? sebelum sini berarti memang abang menganggap ini pencemaran nama baik. Abang nggak pernah berkomunikasi langsung dengan Mas Romi soal ini gitu ya berarti ya dalam Iya hal dong. Kan saya nggak kenal. Nggak kenal. Yang kenal baik itu Pak Aksa, Pak JK. Dan perjanjiannya sama Pak Aksa dan Pak JK? Yang mana? Mas Romi waktu itu. Nggak tahu ada perjanjian apa ya. Nggak ngerti. Kalau ini kan urusannya masalah rekom kan. Iya. Seperti biasa abang dapat perintah kan. Yang mana? Kalau ini kan urusan Gerindra sama P3. P3, bukan Golkar. Iya. Oke.